Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi oleh Allah, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan coba mempelajari tentang pembuatan web menggunakan Google Site. Google Site adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Google untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah website. Baik, untuk memulai kita buka dulu halaman Google Site. Ini kebetulan sudah terbuka ya. Caranya gampang. Buka halamannya di site.google.com. Oke, sudah terbuka. Selanjutnya kita di sini ditawari dua alternatif untuk membuat website. Yang pertama, mendesain dari awal. Dan yang kedua, menggunakan template yang sudah ada. Template yang sudah ada disediakan beberapa buah. Ada yang dalam bentuk portofolio, ada yang tentang pengalaman kehidupan keluarga, ada yang dalam bentuk acara, pusat bantuan, dan lain-lain. Galeri templatenya nih sangat banyak. Tinggal kita pilih mana yang kita sukai. Ya. Selain itu, saya perlu jelaskan terlebih dahulu bahwasanya untuk membuat web di Google Site ini sangat gampang. Jadi tidak membutuhkan keterampilan komputer tertentu. Cukup kita memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan komputer ya. Seperti kemampuan menggunakan Microsoft Word atau membuat slide presentasi. Dan membuat web di Google Site ini mirip kita membuat slide presentasi, tinggal kita mengatur tata letak dan menempatkan fitur-fitur tertentu di tempat yang kita inginkan. Selain itu, Google Site ini sangat mudah dipelajari, jadi kita tidak perlu pusing untuk mengikuti pelatihan dan lain-lain. Dan tadi juga dijelaskan Google Site ini dilengkapi dengan berbagai macam template sesuai dengan tema yang kita inginkan. Jadi kalau kita menggunakan template, kita tinggal menyesuaikan grafik, gambar, fitur-fiturnya sesuai dengan keinginan kebutuhan kita. Dan selain itu, Google Site ini sangat mudah kita bagikan ke orang banyak. Tinggal kita copy linknya, kita bagikan di sosial media yang kita miliki, atau kita bisa berkolaborasi dengan orang lain dalam mengelola webnya. Kita bisa mendesain bersama-sama, mengisi kontennya pun bisa secara bersama-sama. Itu sedikit pengantar saja dari saya. Sekarang kita akan coba mulai. Saya akan coba mulai menggunakan template portofolio. Anggap saja kita membuat website pribadi, portofolio kita. Nah, di sini ini template itu kerangka ya. Kerangka desain yang sudah disiapkan. Jadi kita tinggal mengedit saja atau menambah-nambah saja dengan fitur-fitur lainnya. Di sini menunya sudah ada, menu beranda tentang ini tentang pemilik web ya, halaman project dan lain-lain ya. Ini bisa kita tambahkan, kita perbanyak, kita perbaiki. Di awal sebaiknya kita buat nama situs kita terlebih dahulu. Di sini kita bikin nama sesuai dengan nama kita masing-masing. Saya beri nama situsnya nama saya. Setelah itu
Di sini nama Anda gitu. Masukkan lagi nama kita ya. Dan di sini foto. Foto ini bisa diganti dengan foto kita. Untuk menggantinya tinggal kita klik ini. Setelah itu klik opsi. Ganti gambar. Bisa kita upload gambar yang ada di laptop kita, atau kita pilih gambar yang ada di akun Google kita gitu. Kalau saya pilih hanya, kalau nggak salah foto-foto sudah banyak di akun Google saya, di Google Drive saya. Nah ini kita tinggal pilih salah satu foto pribadi ya, karena websitenya website pribadi. Oh, sepertinya tidak ada foto pribadi. Ini ada satu. Nah, saya pilih ini. Ya, setelah itu klik sisipkan. Tapi kalau tidak ada fotonya, bisa kita pilih opsi upload ini. Opsi upload kita tinggal pilih dari laptop, apakah kita ada menyimpan foto di sini atau tidak. Tinggal klik open untuk mengunggahnya. Oke, kita lanjutkan dengan ini. Dia minta kita menyapa ya. Ini tidak wajib sebenarnya. Bisa juga kita hapus atau kita ganti dengan fitur lain yang ada di sebelah kanan layar ini. Sekarang kita ikuti saja ini dulu. Nama saya setelah itu jenis hurufnya bisa kita ganti. Nah, ini dia mengkategorikan. Kalau untuk judul besarnya segini. Kalau subjudul juga ukurannya beda-beda lagi. Nah, ini kan berkurang kalau subjudul. Nah, judul yang kedua lah, ini judul paling besar. Ini judul yang menengah. Nah, dan ada juga subjudul, ada teks kecil. Jenis hurufnya pun bisa kita ganti. Mau ganti dengan apa? Ini terserah kita mau ganti dengan apa. Ini saya misalnya pakai ini Komforta bal. Oke ya, ukurannya juga bisa kita tambahkan, kita tebalkan ya. Ini sesuai dengan kebutuhan kita, dan warnanya pun bisa kita ganti. Nah ini, kalau ingin warna yang lebih terang, warnanya kita ganti jadi warna merah. Di blok dulu ya. Nah ini. Oke, setelah itu di sini ada menu. Menu ini bisa kita tambahkan atau bisa kita ganti. Ini beranda artinya itu halaman depan dari web. Ini akan tampil pada saat web pertama kali dibuka. Setelah itu ada juga tentang. Tentang ini ya, tentang kita, menceritakan bagaimana kita, dan ini pun bisa kita perbaiki. Nanti kita bicara masalah konten. Sekarang kita bicara tentang tata letak dulu. Jadi ini diaturnya, menu ini diaturnya di halaman ini. Kalau beranda ini sudah ya, beranda artinya halaman depan. Ini bisa kita ganti. Namanya bisa kita ganti. Misalnya kalau udah bahasa Inggrisnya homepage. Bisa, ini kan langsung berganti dia. Kalau tentang ini bisa kita jadikan beranda. Dia kalau kita jadikan beranda dia akan jadi halaman depan. Nah, ini dia pindah. Jadi ini bisa kita atur-atur. Ini saya kembalikan ya, jadikan beranda. Setelah itu ini bisa kita copy, kita duplikasi atau kita ganti namanya. Misalnya ganti namanya about me. Kalau biasanya kalau bahasa Inggrisnya about me ya, tentang saya. Ini kalau kita mau mengganti nama. Kalau mau menghapusnya bisa juga.
Misalnya hapus, saya hapus ini halaman project ini, dia terhapus. Kalau kita buat yang baru itu bisa. Nih, buat yang baru di sini. Ini bisa kita duplikat atau bisa kita tambahkan ini. Tambah halaman baru. Bagian menu baru ini kita pilih. Nah, kita beri namanya apa gitu. Misalnya pengalaman. Nanti akan kita muat tentang cerita-cerita tentang pengalaman hidup kita. Nah, kan tambah dia satu lagi. Bisa kita tambahkan sub halaman juga bisa. Tambah sub halaman, pengalaman, misalnya pertama pengalaman kuliah. Tambah satu lagi, pengalaman masa kecil. Tambah lagi pengalaman di sekolah. Nah, jadi kalau kita bikin sub halaman, jadi pada saat kita mengklik ini dia akan muncul sub halamannya. Ini tentu masih kosong ya, belum ada isinya. Itu juga dengan about me ini tentang saya. Setelah itu kita kembali ke homepage. Selanjutnya kita pahami halaman-halaman yang ada ya, fitur-fitur yang ada. Nah, ini dia sudah menyediakan beberapa kolom yang bisa kita edit, yang bisa kita ubah. Ini bisa kita hapus, bisa kita perbaiki, atau bisa kita tambah. Misalnya ini terkait dengan pekerjaan, nama presentasi. Ini tempat menambahkan slide presentasi. Misalnya kita klik ini. Nah, ini. Slide, saya ambil salah satu slide ya yang sudah ada saja. Ini bisa kita unggah yang baru bisa. Ini kebetulan sudah ada di Google Drive saya. Kalau kita ingin menambahkan yang baru bisa saja yang ada tersimpan di laptop. Pilih sisipkan. Nama presentasinya jadi namanya apa ya? Misalnya saya kasih judul dengan automasi. Setelah itu nama project. Nah, ini kita unggah gambar. Anggap saja pilih gambar saja dari gambar yang sudah ada. Saya pilih ini sajalah, projectnya ini tentang wisuda mahasiswa ini. Ini datanya bisa kita atur di sini, data tengah. Setelah itu video ini bisa kita ambilkan di YouTube atau bisa kita unggah di Google Drive kita. Misalnya saya ambil video di YouTube, video tentang Mendeley. Coba kita cari ya, kita ditemukan. Nah, ini ada. Saya ambil satu ya. Pilih. Nah, ini slide ini apa sudah tampil atau belum? Kita lihat dulu. Sisipkan.
Oke, sudah. Setelah itu, dari halaman yang ada ini kan halaman standar nih. Oh, ini kita kasih emailnya. Hubungi kami. Bisa saja kita masukkan alamat di sini atau email saya. Ingin cepat email saja. Bisa kita tambahkan fitur-fitur lain di sini. Misalnya ini ya, ini tambah header. Jadi kita masukkan header di atasnya bisa. Nah ini header namanya di sebuah website ya. Kita kasih namanya, nama websitenya apa? Ya saya kasih websitenya udah Andi saja. Nah ini, setelah itu gambarnya bisa kita ganti, klik ini, setelah itu pilih foto. Nah, mau pilih yang mana, foto yang sudah jadi bisa, atau foto yang kita miliki juga bisa di Google Drive kita ini, atau yang di galeri tadi ya, ini juga bagus-bagus fotonya. Nah, saya pilih yang di sini saja lah. Ini yang agak cerah sedikit ini. Oke. Nah, ini headernya. Ini menu, submenunya. Tinggal kita tambahkan saja kontennya. Ya. Silakan dilanjutkan, perbaiki sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kelebihan dari Google Sites ini, tampilannya bisa menyesuaikan dengan perangkat yang kita gunakan. Contohnya apa? Pratinjau. Kita klik pratinjau. Ini tampilan kalau kita menggunakan laptop atau komputer. Kalau kita menggunakan handphone, ini seperti ini tampilannya. Kalau di HP. Kalau kita menggunakan tablet, seperti ini tampilan. Jadi Google Sites ini hasilnya itu fleksibel, sesuai dengan perangkat yang kita gunakan. Nah, itu kelebihannya. Dan setelah itu terakhir kita publikasikan supaya web kita ini bisa diakses oleh orang banyak. Nah ini kita klik publikasikan. Nah, dan kita beri nama webnya, alamat webnya apa. Dan awalnya sudah pasti ini Google Sites, google.com. Di belakangnya saya kasih saja namanya, websitenya tentang Udah Andi. Nah ini dia alamatnya nanti. Jadi secara otomatis kita sudah punya sebuah website dengan alamat ini. Setelah itu tinggal kita klik publikasikan. Sebelum kita publikasikan, web ini belum akan bisa dilihat oleh orang lain, belum bisa diakses. Oke, kita klik publikasikan. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana menyimpannya? Di mana tersimpannya? Web ini otomatis sudah tersimpan di dalam Google Drive email kita. Ya. Jadi sebelum membuat Google Sites ini kita disuruh untuk login ke email kita dulu. Oke, coba kita lihat, publikasikan. Oke, sekarang kita coba publikasikan ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasilnya. Homepage, halaman pengalaman, about me.
Ya, jadi kita tinggal membagikan link ini kepada orang lain. Nah ini kita tinggal kopikan linknya saja ini, salin link. Setelah itu kita sebarkan ke orang lain, kita kirimkan ke orang lain siapa saja yang ingin mengakses web kita. Oke, itu untuk elemen-elemen dasar dari Google Site. Nanti selanjutnya kita akan coba membahas tentang bagaimana mengelola konten dari Google Site. Ya, saya sudah dengan Bilai Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.